SDB ARTAI, silahkan simak cerita misteri yang gak kalah serami dengan cerita sebelumnya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Malam di desa itu selalu datang lebih cepat dari biasanya. Sekitar jam 7, langit sudah benar-benar gelap. Hanya diterangi lampu jalan yang jaraknya bisa sampai puluhan meter. Suasana sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Kampung ini kecil, tapi masih dipenuhi pepohonan besar, nangka, rambutan, dan kelapa yang usianya jauh lebih tua dari para penduduknya. Warga di sana terbiasa hidup sederhana. Siang hari mereka ke ladang atau ke sawah, malamnya kumpul di teras sambil ngobrol ringan. Tidak ada hiburan lain selain cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Cerita tentang suara misterius di kebun belakang, bayangan yang suka melintas di dekat pohon besar, atau angin yang tiba-tiba membawa bau tanah basah meski tidak hujan. Di antara semua kisah yang pernah dibicarakan, ada satu yang paling diingat warga desa. Kisah tentang Ririwa, makhluk halus yang katanya tinggal di antara dahan pohon nangka tua di ujung jalan. Orang-orang tua bilang, Ririwa bukan setan jahat, dia hanya iseng. Tapi isengnya itu bukan sembarang iseng. Ririwa sering menunggu orang yang lewat sendirian di malam hari. Biasanya di jalan dekat kebun tempat dua pohon rambutan tumbuh berdampingan, daunnya rimbun sampai menutup sebagian jalan. Kadang orang yang lewat di bawahnya akan merasakan sesuatu menetes dari atas kepala. Bukan air, tapi butiran halus seperti pasir. Kalau diperhatikan, pasir itu baunya aneh, apek dan lembab seperti tanah yang baru digali dari kuburan. Kata orang dua, siapapun yang kena taburan pasir itu, dalam waktu beberapa hari akan jatuh sakit. Badannya panas dingin, tapi dokter bilang gak ada apa-apa. Obat gak mempan. Dan anehnya lagi, penyakit itu baru reda setelah orang tersebut dimandikan air dari sumur tua di belakang kebun nangka. Beberapa orang pernah mengalaminya, tapi tak satu pun mau cerita panjang. Katanya kalau sudah disebut-sebut malam-malam, Ririwa suka datang lagi. Karena itu, kalau sudah lewat jam 9 malam, tak ada yang berani melintas di jalan itu sendirian. Bahkan sekedar menengok ke arah pohon nangka tua pun, orang lebih memilih menunduk. Tapi, malam itu, ada satu orang yang lupa akan pantangan itu. Dan dari sinilah, kejadian aneh di kampung itu kembali terulang. Malam itu, suasana di kampung benar-benar sepi. Lampu jalan yang biasa menyala di pertigaan padam karena kabelnya terbakar sore tadi. Hanya cahaya redup dari rumah-rumah warga yang masih menembus lewat celah bambu pagar. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan getah pohon nangka yang menetes dari batangnya. Sekitar jam 9:30 malam, Ujang, seorang pemuda desa berusia 22 tahun, baru pulang dari rumah temannya di dusun sebelah. Dia terbiasa lewat jalan pintas yang melewati kebun rambutan dan pohon nangka tua di ujung kampung. Jalan itu memang agak gelap, tapi sudah sering dia lewati sejak kecil, jadi tidak ada rasa takut sama sekali. Dengan senter dari HP-nya, Ujang melangkah santai di jalan setapak. Sesekali dia menendang batu kecil, menandakan betapa tenangnya suasana malam itu. Tapi di antara sunyi itu, ada sesuatu yang terasa beda. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang tadi bergoyang pelan mendadak diam seolah menahan nafas. Bahkan jangkrik pun ikut membisu. Ujang menoleh kanan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat dia melewati bawah pohon nangka yang besar, telinganya menangkap bunyi samar, seperti butiran kecil yang jatuh perlahan. Tik, tik, tik. Dia menengadah, mencoba melihat ke atas. Tapi yang tampak hanya dedaunan gelap yang menutup langit. Dan tepat ketika cahaya dari HP-nya diarahkan ke bawah, sesuatu terasa menetes di kepalanya. Refleks Ujang mengusap rambutnya, dan dia menemukan butiran halus seperti pasir. Awalnya dia pikir itu debu atau tanah yang jatuh dari dahan. Tapi ketika dia mencium tangannya, tercium aroma aneh, bau apek, lembat, dan amis. Bulu kuduknya langsung berdiri.
Dia memperhatikan tanah di bawah kakinya. Samar terlihat seperti ada jejak kaki kecil, tapi jumlahnya banyak dan arahnya berputar-putar seperti seseorang menari di tempat. Ujang menelan ludah, berusaha cepat-cepat jalan. Tapi semakin jauh dia melangkah, langkahnya terasa berat, seperti menapak di lumpur. Kepalanya mulai pusing, matanya berkunang-kunang. Sampai akhirnya dia merasakan tiupan angin dingin yang datang dari arah belakang. Pelan-pelan, dia menoleh. Dan di bawah sinar redup lampu HP-nya, tampak bayangan seseorang berdiri di atas dahan pohon nangka. Tubuhnya kurus panjang, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Dari tangannya, pasir halus seperti mengalir perlahan. Menetes lagi, menimpa kepala Ujang untuk kedua kalinya. Setelah itu, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan Ujang terbaring di tepi jalan. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat dan rambutnya penuh debu. Dia masih hidup, tapi sejak malam itu, Ujang tak lagi bisa berbicara dengan jelas. Hanya matanya yang terus menatap kosong ke arah pohon nangka di ujung jalan. Sejak malam ditemukannya Ujang tergeletak di bawah pohon nangka itu, suasana kampung mendadak berubah. Orang-orang yang biasanya nongkrong di pos ronda sampai larut malam, kini lebih cepat pulang. Jalan menuju kebun rambutan ditutup pakai batang pisang. Dan anak-anak dilarang main ke arah sana meski di siang bolong. Ujang sendiri belum sadar penuh. Badannya panas dingin, matanya terbuka tapi kosong. Kalau dipanggil, cuma bisa menggumam pelan tanpa arah. Orang tuanya mencoba memanggil mantri desa, lalu dibawa ke bidan, tapi nggak ada perubahan. Anehnya, suhu tubuh Ujang normal, detak jantungnya juga stabil, tapi tubuhnya seperti kehilangan jiwa. Beberapa hari setelah itu, hal-hal aneh mulai muncul di rumah-rumah warga sekitar. Pertama kali dialami oleh Mak Entin, tetangga Ujang yang rumahnya cuma berjarak 3 rumah dari pohon nangka. Pagi-pagi waktu dia mau nyapu teras, sapunya berhenti di tengah jalan karena ada gundukan kecil pasir halus di depan pintu. Awalnya dikira anak-anak kecil yang main tanah, tapi ketika Mak Entin lihat lebih dekat, pasirnya warnanya abu kehitaman dan baunya aneh, bau tanah basah yang bercampur amis. Persis seperti bau yang diceritain orang-orang dari kisah Ririwa dulu. Mak Entin cuma bisa diam. Tapi sore harinya, tiba-tiba badannya menggigil. Katanya kepalanya berat, matanya berkunang, dan rasanya kayak ada pasir menempel di tengkuknya. Padahal dia udah mandi berkali-kali. 2 hari kemudian, Mak Entin jatuh sakit. Tubuhnya kaku, dan setiap malam dia menjerit pelan sambil bilang kepalanya terasa gatal dan berat, seolah ada sesuatu yang nempel di rambutnya. Setelah kejadian itu, warga mulai gelisah. Mereka bilang Ririwa udah bangun lagi. Katanya kalau sampai ada pasir hitam di depan rumah, itu tandanya Ririwa lagi numpang lewat. Dan kalau nggak segera dibersihin sambil baca doa, maka yang punya rumah bakal ikut ditandai. Beberapa bapak kampung mulai keliling malam hari, bawa senter dan kayu bakar buat jaga di pertigaan. Tapi nggak satu pun dari mereka berani lewat dekat pohon nangka. Karena setiap mereka mendekat, selalu terdengar bunyi halus seperti pasir jatuh dari atas daun. Tik, tik, tik. Dan suara itu cuma terdengar di tempat yang gelap, di mana angin gak berhembus, tapi daun-daun nangka bergerak sendiri. Pelan, seperti ada sesuatu yang sedang duduk di sana, menunggu giliran korbannya lewat. Sebelah Mak Entin jatuh sakit, suasana kampung makin mencekam. Setiap malam terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan gerimis sering turun tanpa sebab, dan anjing-anjing desa melolong bersahutan di arah kebun nangka. Beberapa warga yang nekat lewat malam-malam bilang mereka sempat lihat pasir halus bertebaran di tengah jalan, seperti disapu angin, tapi tak pernah habis. Pak RT akhirnya memutuskan memanggil orang pintar dari kampung seberang. Namanya Mang Sarta, seorang sepuh yang terkenal bisa ngobrol sama penunggu tempat. Malam itu mereka berkumpul di dekat pos ronda, menyalakan dupa, dan membawa air dari sumur tua di belakang rumah Ujang.
Tujuannya satu, menenangkan Ririwa biar gak lagi ganggu warga. Sekitar jam 11 malam, Mangsarta memimpin pembacaan doa. Hembusan angin tiba-tiba berhenti. Suasana jadi tegang, seakan seluruh kamping menahan napas. Di kejauhan, pohon nangka besar itu tampak bergoyang pelan, padahal udara diam. Mangsarta membuka matanya, lalu berkata lirih. Dia marah, karena tempatnya diganggu. Warga yang mendengarnya saling pandang. Mangsarta kemudian menyuruh 2 orang laki-laki menggali sedikit tanah di bawah pohon nangka itu. Setelah lapisan atas terbuka, semua langsung kaget. Di sana ada benda seperti potongan kain kafan yang setengah membusuk, masih menempel pasir halus di sekelilingnya. Mangsarta menarik napas panjang, wajahnya berubah serius. Ini bukan tempat biasa. Ada yang pernah dikubur di sini dulu, sebelum rumah-rumah dibangun. Baru setelah itu, salah satu warga tua, Mbah Rumi, akhirnya buka suara. Dengan suara gemetar, dia mengaku kalau dulu, bertahun-tahun sebelum Ujang lahir, pernah ada penguburan darurat di dekat pohon nangka itu. Mayat seorang perempuan tua meninggal sendirian tanpa keluarga. Karena tanah di kuburan desa Becek, warga menguburnya sementara di kebun, tapi setelah itu tidak pernah dipindahkan lagi. Mangsarta langsung menunduk. Katanya, arwah itu kini berubah jadi Ririwa, penunggu yang terjebak antara dunia, mencari perhatian dengan menebar pasir dari tempat peristirahatannya sendiri. Ia menatap ke atas pohon, lalu menaburkan air dari sumur tua, berdoa pelan, sambil menancapkan daun sirih di tanah bekas galiannya. Malam itu tak ada kejadian aneh, tapi beberapa warga yang berjaga bilang saat dupa terakhir padam, mereka melihat pasir berterbangan ke atas, membentuk pusaran kecil, lalu hilang begitu saja. Sejak malam itu, gangguan berhenti, tapi rasa takut tidak ikut pergi. Beberapa minggu berlalu, Ujang mulai membaik. Suaranya perlahan kembali meski masih terbata-bata. Rumor tentang Ririwa perlahan memudar, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Karena kadang saat malam sunyi dan angin lewat terlalu pelan, warga masih mendengar bunyi halus seperti pasir jatuh dari daun. Pohon nangka itu kini dibiarkan berdiri tanpa tersentuh. Tak ada yang berani menebang, tak ada yang berani berteduh di bawahnya. Kalau ada yang lewat malam-malam, mereka selalu menunduk dan mempercepat langkah, seolah tahu sesuatu masih ada di sana, menatap dari balik daun yang gelap. Dan kadang, bagi mereka yang keras kepala, yang berani melintas sendirian di malam sepi, tanpa rasa takut, pasti akan merasakan butiran halus menimpa kepala mereka dari atas. Pasir dingin, lembab, dan berbau tanah basah. Konon, itu tanda Ririwa belum benar-benar pergi. Kadang, bukan tempatnya yang angker, tapi kenangan yang tertinggal di tanah itu yang gak pernah bisa tenang. Kalau malam kamu lewat di bawah pohon besar dan tiba-tiba merasa kepala kamu gatal seperti kena pasir, jangan tengadah. Jalan aja, karena bisa jadi yang di atas bukan daun, tapi Ririwa yang sedang memperhatikanmu. SDB Art AI, undur diri dan bye-bye!